Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali ya. Udah pada sarapan apa belum nih? Sudah Bu. Sudah Bu. Udah ya, Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Nggih Bu. Tika, Hadirah. Nindi, Tirah. Alhamdulillah berangkat semuanya ya. Kalian sudah tahu atau belum nih kita akan belajar tentang apa? Belum. Belum tahu? Belum Bu. Tadi malam nggak belajar ya? Enggak Bu. Tidur. Asik, Bu. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai mengambil ibrah dari perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, Ibu akan membentuk kelompok. Nanti kelompoknya 3 anak ya. Iya Bu. Ya. Silahkan kalian buka buku paketnya terlebih dahulu halaman 35. Sudah? Sudah. Ya. Silahkan cermati terlebih dahulu materinya. Setelah itu kalian berdiskusi, kalian mencari ibrah atau hikmah dari pembelajaran perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian silahkan kalian tanya jawab antar anggota kelompok kalian. Jika sudah, nanti kalian salah satu dari anggota kelompok kalian bisa dipresentasikan hasilnya. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, silakan Ibu beri waktu 10 menit. Sudah atau belum? Sudah Bu. Sudah ya. Silahkan siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Safilania Bu. Ya, silakan Safilania. Apa tadi itu? Kayak mengambil ibrahnya ibrah, itu ya. kita dapat meneladani pesannya perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah yang telah memberikan dampak positif terhadap kehidupan umat Islam. Ya. Sudah? Sudah. Ya, benar. Kemudian siapa lagi? Itu ya Bu. Ya, silakan. Keterlibatan para khalifah yang memberikan motivasi kepada para ilmuwan untuk melakukan kajian ilmiah dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Ya, sudah? Sudah. Ya, benar. Nah, kalian sudah tahu ya salah satu ibrah dari pembelajaran perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, selanjutnya Ibu akan menambahkan ibrah yang lain. Yang pertama itu ada selalu mengutamakan kepentingan agama. Selalu mengutamakan kepentingan agama. Ya. Ada yang tahu kenapa kita harus mengutamakan kepentingan agama? Karena kita kan hidup di dunia ini tujuannya untuk apa? Untuk Beribadah. Nah, maka dari itu kita harus mengutamakan kepentingan agama kita, yaitu agama
Islam. Karena agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua yaitu hidup yang optimis. Hidup yang optimis. Kemudian dinamis dan inovatif. Nah, hidup yang optimis itu yang seperti apa sih? Ada yang tahu? Yang pesimis, Yang gak pesimis. Kalau pesimis sendiri itu apa? minder. Minder. Nah, hidup yang optimis adalah kita itu tidak pernah berpikir bahwa kita itu akan gagal, tetapi kita harus terus berusaha agar kita itu bisa melewati semuanya. Kemudian dinamis dan inovatif. Yang ketiga yaitu ada kita harus mempunyai pandangan hidup yang lebih baik. Pandangan hidup yang lebih baik berdasarkan pada norma susila, norma budaya, norma hukum, dan norma agama. Nah, kenapa kita harus memiliki pandangan hidup yang lebih baik? Kenapa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Mas Safilania, kenapa coba? Ya, biar punya tujuan hidup. Ya, biar kita memiliki tujuan hidup. Ya, pandangan hidup yang lebih baik. Ya, agar kita ke depannya itu selalu ingin berusaha menjadi yang terbaik. Kemudian yang keempat, berani berjuang demi nusa, bangsa, dan negara. Berani berjuang demi nusa, bangsa, dan negara. Kenapa kita harus berani berjuang demi nusa, bangsa, dan negara? Kenapa coba? Sama tempat kelahiran. Karena tempat kelahiran. Ya, karena kita kan hidup di suatu negara. Maka dari itu kita harus memperjuangkan negara kita sendiri, negara di mana kita hidup. Ya, terus satu lagi. Satu lagi yaitu adanya keseimbangan antara sistem pemerintahan dan kekuatan rakyat. Ya, maksudnya dari adanya keseimbangan antara sistem pemerintahan dan kekuatan rakyat yaitu apabila ada suatu masalah misalnya, tidak hanya pemerintah yang ikut mencari solusi atau jalan keluar, tapi juga ada dari rakyat. Bisa dipahami dari materi ini? Bisa. Ya, coba kita baca bareng-bareng dari nomor 1. Selalu mengutamakan kepentingan agama, Hidup yang optimis, dinamis, dan inovatif. Pandangan hidup yang lebih baik, berani berjuang demi nusa dan negeri. Adanya keseimbangan antara sistem pemerintahan dan kekuatan rakyat. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Belum, Bu. Belum ya.
akan melakukan penilaian. Coba kalian sudah paham, benar-benar paham atau belum? Silakan dibuka buku tulisnya. Ibu. Sudah? Sudah. Ya, soalnya sebutkan ibroh dari perkembangan kebudayaan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Selain yang sudah Ibu sebutkan ya tadi di papan tulis, Ibu. ya. Silakan Ibu beri waktu 5 menit. Nanti kalian maju di sini ya untuk menjawab pertanyaan karena Ibu akan tes lisan secara lisan. Silakan. Sudah atau belum? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Ya. Siapa dulu yang mau maju? Kita Bu. Saya, Bu. Ya, sini. Apa jawabannya? Jawabannya, ibrahnya yaitu bekerja sama dan saling menolong sesama umat dalam segala usaha, Bu. Iya, benar. Terus siapa lagi? Silakan Saya, Bu. kembali. Makanya itu bersungguh-sungguh dan meraih cita-cita, pantang menyerah walaupun banyaknya hambatan. Iya, benar. Silakan kembali. Nah, berhubung ini sudah di penghujung materi dari dinasti Abbasiyah, maka sebagai refleksi Ibu akan menayangkan sebuah video. Jadi apa, Ya. Bu? Sebuah video tentang zaman keemasan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Sebentar. Ini wifi di sekolahan nggak nyambung ya? Tahu, Bu. Ya, ini sudah jadi. Nih, Didirikan oleh Abu Abbas As-Soffah silakan dilihat, dicermati. atau 132 Hijriah setelah memenggal keturunan terakhir dari Terlihat? Bani Umayyah, Ya, yaitu Bu. Khalifah Marwan bin Muhammad bin Marwan. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan bagi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Volumenya belum. Dan berikut adalah khalifah-khalifah yang memimpin Bani Abbasiyah di setiap periode. Bisa ya terlihat ini siapa aja yang memimpin. Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh 5 khalifah. Yang pertama adalah Abu Abbas As-Soffah. Abu Abbas As-Soffah Yang pertama merubah memimpin Selat itu Gurmus adalah menjadi Abu Bandar Abbas Abbas. As-Soffah. Bandar Abbas merupakan kota yang terletak di sebelah selatan Iran yang kini penduduknya berjumlah 352.000 jiwa dan merupakan pelabuhan paling sibuk hingga hari ini. Yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur. Ya, yang kedua itu Abu Ja'far Dirinya memiliki Al-Mansur. pemikiran bahwa innama anni sultanallah fil ard, yang berarti bahwa sesungguhnya saya adalah kekuasaan Tuhan di bumi. Sehingga dirinya bebas membuat seperti apa wilayah kekuasaannya. Abu Ja'far Al-Mansur menggeser pusat pemerintahan dari Damaskus, Suriah ke Baghdad, Irak, dan membangun istana dengan nama Madinatus Salam. Al-Mansur memilih lokasi di tepi barat Sungai Tigris, tidak jauh dari Kanal Barat, saringan saluran air yang menghubungkan Tigris ke Sungai Yufrat, sungai sepanjang 2.870 km yang memanjang dari Anatolia Turki ke Teluk Persia.
melewati 3 negara yaitu Turki, Suriah, dan Irak. Karena kanal itu cukup dalam untuk mengakomodasi lalu lintas komersial, Al-Mansur meramalkan bahwa ibu kota barunya akan diposisikan dengan sempurna untuk mengeksploitasi Tigris dan Eufrat. Pembangunan dimulai pada 30 bulan Juli 762 Masehi dan selesai 4 tahun kemudian pada 766 Masehi. Khalifah yang ketiga yaitu Harun ar-Rasyid. Di era Harun ar-Rasyid, Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya. Karyanya yang paling dikenang adalah mendirikan Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi, tempat penelitian, lembaga penterjemah, dan perpustakaan yang memiliki Waktu itu 10.000 Baitul koleksi. Hikmah itu menjadi pusat peradaban. Di masa ini juga pada masa dikenal dengan dinasti kisah Abbasiyah. 1001 Malam dan kisah Abu Nawas, serta menunjuk Abu Yusuf menulis kitab Al-Kharaj, yaitu kitab yang membahas mekanisme pajak tanah dengan sistem seadil-adilnya. Yang keempat adalah Khalifah Al-Ma'mun. Yang keempat, Pada masa Al-Ma'mun Al-Ma'mun. banyak bermunculan ilmuwan terkenal untuk saling berbagi informasi, pandangan, dan budaya di Baitul Hikmah. Dengan latar belakang oleh para cendekiawan Islam dalam mengembangkan nilai-nilai kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, membina rasa persatuan dan Ya. kesatuan umat Islam. Mungkin itu Dan ya ilmuwan beragama di sekilas seluruh dunia mengenai yang tidak perkembangan peradaban pada masa Bani Abbasiyah. Setelah kalian melihat video ini, kalian jadi lebih paham ya perkembangan peradaban dinasti Abbasiyah. membeda-bedakan. Ada yang mau ditanyakan atau enggak? Belum ya. Ya. Kita ulang lagi ya. Apa saja ibrah dari perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah? Selalu mengutamakan kepentingan Kepentingan agama, agama, hidup yang optimis, dinamis, dan inovatif, pandangan hidup yang lebih baik berani berjuang demi nusa bangsa dan negara. adanya Adanya keseimbangan antara sistem pemerintahan dan kekuatan rakyat. Ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Apabila tidak ada yang kalian tanyakan, kita bisa mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini ya. Ya, sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi